kita akan belajar fitur baru di Accurate ya, yaitu namanya perintah pembayaran. Nah, jadi perintah pembayaran ini fitur yang belum lama keluar di Accurate. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya? Jadi fungsinya ada dua, yaitu untuk membuat perintah pembayaran atas transaksi faktur pembelian dari pemasok atau supplier, sehingga memudahkan untuk membuat instruksi pembayaran. Dan yang kedua itu sebagai alat untuk mencegah terjadinya kesalahan transfer atau kecurangan ya. Nah, jadi fungsinya sangat besar ya, seperti itu. Oke, sekarang saya ingin gambarkan dulu bagaimana saat melakukan pengajuan pembayaran. Jadi misalnya begini ya, saat satu faktur itu dia jatuh tempo ya, ini saya pakai gambar saja ya. Misalnya saya pakai gambar yang mana nih? Ini dia. Oke, faktur. Misalnya ini faktur jatuh tempo. Nah, faktur ini akan diajukan kepada bagian accounting ya. Nah, jadi staf di bagian purchasing ini akan mengajukan faktur untuk accounting review. Nah, selain faktur juga mungkin ada PO ya. Mungkin ada surat jalan, faktur pajak. Bukti penerimaan barang. Nah, ini dijadikan semua satu bundle untuk accounting review. Oh, Bu, ini ada faktur supplier yang jatuh tempo, jadi saya mau ajukan pembayaran, mohon direview. Nah, biasanya dibuat juga dengan kayak form pengajuan pembayaran. Nah, ini akan direview. Nah, setelah accounting melakukan review, accounting akan tanda tangan, kemudian form pengajuan beserta bukti-bukti pendukungnya ini semua akan diserahkan accounting kepada misalnya direktur utama. Nah, direktur utama akan review kemudian melakukan release payment atau pembayaran. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi, untuk itu di dalam Accurate Online fitur ini bisa mengakomodasi, yaitu fitur perintah pembayaran ya. Di mana fitur ini bisa dilakukan oleh staff purchasing kepada accounting ya. Nanti accounting kepada direktur untuk melakukan pembayaran atau paymentnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan belajar ya cara untuk melakukan perintah pembayaran ini. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya itu Anda harus melakukan setting di sini, pengaturan. Nah, kemudian di bagian preferensi ya. Nah, ini preferensi. Nah, di bagian preferensi Anda masuk di bagian pembelian. Nah, di bagian pembelian ini bagian bawah ada namanya perintah pembayaran. Nah, ini perintah pembayaran. Nah, Anda harus mengisi satu kas perintah pembayaran dengan tipe kas bank. Jadi caranya begini. Klik di bagian buku besar lalu buat satu akun perkiraan. Nah, akun perkiraan ini dengan tipe kas dan bank ya. Nah, ini kas dan bank. Nah, contohnya di sini saya buat satu akun namanya perintah pembayaran. Ini yang paling bawah 110204. Nah, perintah pembayaran inilah yang akan diisi di bagian preferensi ya, di bagian pembelian preferensi ini. Inilah akunnya. Nah, setelah itu Anda klik simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, settingan yang kedua adalah di dalam setiap profil pemasok atau vendor atau supplier, nah, Anda perlu melakukan isi atau mengisi nomor rekening. Contoh, Aneka Furniture. Di bagian Aneka Furniture di sini ada pembelian. Nah, silakan Anda isi nomor rekening. Nah, misalnya BCA, ya, BRI, ada lagi ya, silakan Anda isi. Seperti itu, misalnya Bank Mandiri ya, nomor rekening sekian-sekian. Nah, atas nama Aneka Furniture. Nah, seperti ini. Oke, klik simpan. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu Anda, misalnya satu lagi, Glodok Elektronik ya, saya kasih contoh dua. Nah, hanya Bank Mandiri saja, sedangkan Aneka Furniture punya beberapa tadi ya. Nah, oke. Disitulah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah, maka misalnya tiba-tiba ada faktur pembelian dari supplier Aneka Furniture dan Glodok Elektronik ini yang harus dibayarkan karena sudah jatuh tempo. Maka Anda akan lakukan seperti ini ya. Nah, bagian purchasing admin purchasing akan mencari bukti-bukti pendukung, kemudian dibundle, kemudian diajukan pembayarannya. Nah, makanya caranya seperti ini. Klik di bagian pembelian, lalu klik di bagian perintah pembayaran. Nah, ini ya.
Nah, di perintah pembayaran. Nah, di sini silakan Anda pilih tanggal batas transfer, yaitu batas waktu yang diberikan untuk segera dilakukan pembayaran atau pelunasan faktur. Nah, ini batas transfernya. Nah, kemudian metode bayarnya apa? Transfer bank, virtual akun, atau pakai cek giro. Nah, misalnya pada umumnya sekarang transfer bank. Nah, sekarang Anda tinggal klik di bagian sini, ya, ada pilihan ini. Nah, apa saja faktur yang mau dibayarkan. Atau bisa juga klik ambil ya. Nah, ada tombol ambil. Nah, di tombol ambil ini Anda pilih misalnya Glodok Elektronik tadi ya. Nah, ada 3 faktur yang mau dibayarkan. Misalnya hanya 2 faktur saja deh yang mau saya bayarkan. Misalnya begitu ya. Nah, ini tanggal jatuh temponya. Nah, klik lanjut. Nah, setelah itu Anda bisa klik satu persatu di dalam faktur ini. Nah, klik, oh ini yang faktur nomor yang ini kita mau bayar 18 juta. Atau misalnya mau bayar cicilan. Juga bisa, misalnya 5 juta saja. Ya, nah di sini saya anggap saja bayar lunas ya. 18 juta. Nah, rekening banknya ada apa saja. Nah, tadi kan Glodok Elektronik hanya satu, yaitu Mandiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang faktur yang kedua juga begitu. Sama banknya, yaitu Mandiri. Nah, Anda bisa ambil lagi yang berikutnya ya. Misalnya ke supplier yang berbeda. Nah, misalnya suppliernya Aneka Furniture ya. Nah, Aneka Furniture saya mau bayar 2 faktur, contohnya begitu. Nah, faktur ini dengan faktur ini. Nah, klik lanjut. Nah, Aneka Furniture ini saya mau transfer ke bank mana? Ya kan? Misalnya faktur pertama ke BCA. Nah, faktur yang kedua ke BCA juga atau ke mana? Ya, bisa sama atau bisa berbeda. Nah, misalnya BRI. Faktur yang kedua contoh saja ya. Nah, oke, setelah itu kasih keterangan. Pengajuan pembayaran faktur jatuh tempo. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Anda tinggal klik simpan ya, klik simpan. Nah, kita lihat perintah pembayaran. Nah, statusnya menunggu di transfer. Nah, Anda lihat ini menunggu di transfer nih. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat log aktivitas. Nah, sayangnya di sini tidak disediakan print ya. Nah, seharusnya ada fitur printnya supaya kita bisa lampirkan print dengan bukti-bukti ini kepada bagian accounting ya, untuk assignment atau ditanda tangan. Hanya masalahnya di sini tidak ada, ini sayang sekali ya. Oke, nah ini ringkasan transfernya sudah ada di sini ya. Menunggu ditransfer, ini keterangan. Jadi ringkasan transfer ini akan muncul saat kita sudah melakukan simpan ya, save tadi. Nah, walaupun sayangnya tidak bisa di print. Oke, nah sekarang kita lihat selanjutnya. Dari perintah pembayaran ini ya, sebenarnya sudah dibuat suatu transaksi pembayaran. Nah, di sini kita lihat untuk mengubah nilai pembayaran atau info pembayaran pada halaman pembayaran pembelian ya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan kegiatan transfer. Nah, kita lihat buktinya ya. Di sini di tanggal 6 sekarang coba saya buka pembelian, lalu di bagian pembayaran pembelian. Jadi apa yang dilakukan di perintah pembayaran akan terinput secara otomatis di pembayaran pembelian. Nah, kita lihat di pembayaran pembelian ya. Nah, di pembayaran pembelian ini kalau kita lihat, nah ini sudah terbentuk pembayarannya. Aneka Furniture ada 3, Glodok Elektronik ada 1. Nah, di sini ada keterangannya yaitu pengajuan pembayaran. Oh sorry, ini Aneka Furniture tadi 2 ya, dengan Glodok Elektronik 1. Jadi coba kita perhatikan di Glodok Elektronik tadi ke Bank Mandiri ya. Nah ini. Jadi yang keluar di bank ini bukan rekening bank perusahaan, tetapi justru banknya adalah perintah pembayaran yang tadi kita sudah input di sini ya, di bagian akun perkiraan tadi. Nah, ini dia. Yang perintah pembayaran yang kita masukkan ke dalam bagian preferensi. Ini dia ya, di bagian pembelian. Nah, ini dia. Jadi inilah akun inilah yang terjadi atau terinput di sini. Nah, dengan keterangan pengajuan pembayaran jatuh tempo ke rekening bank Mandiri. Jadi seakan-akan sudah lunas, padahal statusnya belum ditransfer. Nah, jadi kalau kita lihat jurnalnya adalah seperti ini. Jadi utang itu sudah berkurang, tetapi masih gantung di perintah pembayaran. Jadi bukan di bank kita yang sesungguhnya ya.
Jadi kalau kita lihat di neraca, kita lihat di neraca, nanti mungkin ya kalau mau dibilang agak sedikit rancu. Kenapa sedikit rancu? Kalau saya tampilkan di sini, nah perintah pembayarannya ini akhirnya minus ya. Kok banknya bisa minus sih, kan begitu. Nah sebenarnya kan nggak boleh banknya minus di neraca, kan ini aneh gitu ya kalau dibaca. Oke, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi paling tidak kita lihat, oh minus ini artinya ada pembayaran yang belum ditransfer ya, ada perintah pembayaran yang belum ditransfer. Maksudnya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi proses selanjutnya. Jadi, kalau sudah dilakukan ini perintah pembayaran, maka harus dilakukan transfer pemasok ya. Kenapa harus dilakukan transfer pemasok? Agar perintah pembayaran yang sudah dilakukan pembayaran pembelian ini bisa dirilis paymentnya. Nah, jadi caranya begini. Ini kan statusnya belum ditransfer ya. Ada tulisan nih, belum ditransfer. Nah, masih pengajuan. Nah, jadi harus dilanjutkan lagi dengan proses berikutnya, yaitu di bagian pembelian, yaitu transfer pemasok. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan ini dia. Jadi transfer pemasok ini akan dilakukan oleh bagian direktur untuk merilis ya. Nah, merilis. Jadi mungkin direkturnya sudah melakukan transfer di bank yang sesungguhnya, kemudian bisa saja direktur akan menyerahkan bukti transfer ke accounting. Ini sudah selesai ya, silakan di input ya atau dirilis ya. Nah, baru bagian accountingnya melakukan di dalam accurate di bagian sini ya, di bagian transfer pemasok. Nah, begitu dia. Nah, jadi di transfer pemasok ini tinggal kita refresh saja ya. Nah, ini kan langsung muncul Aneka Furniture, berarti nomor rekening yang KBRI, kemudian KBCA, kemudian ke Mandiri ya. Nah, ini kita tinggal klik saja di sini di bagian ini ya. Lalu lakukan pembayaran. Nah, disinilah pembayaran kita lakukan dari bank apa yang sesungguhnya begitu ya. Misalnya dari Bank NTT Cabang Jakarta. Nah, ini bisa kita lampirkan bukti pembayarannya, bukti transfernya sesungguhnya ya. Nah, tanggal bayarnya misalnya tanggal 6. Bukti transfernya misalnya saya ambil di picture saja ya. Nah, apa saja tidak masalah. Misalnya ini dia. Atau BCA INA misalnya begitu ya. Nah, oke. Langsung klik dibayarkan. Ya, kalau gagal bayar ya klik gagal bayar. Kalau misalnya ternyata yang sudah diajukan tadi gagal ya. Nah, anggap saja sudah dibayarkan. Nah, tinggal seperti itu ya. Oke, kita pilih. Nah, ini kan transfer ke BCA. Seperti itu ya. Misalnya kita transfer dari Bank NTT juga ya, seperti itu. Bukti transfernya ini ada gambar bintang, berarti wajib ya dilampirkan. Kalau tidak dilampirkan maka tidak bisa ya. Harus dilampirkan bukti transfernya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini saya asal-asal saja dulu ya. Nah, oke. Kita lihat lagi ya selanjutnya. Nah, biarkan dia proses dulu. Nah, tinggal satu. Nah, misalnya kita transfer dari QRIS contohnya ya. Nah, bisa saja ya. Nah, tanggal bayarnya tanggal berapa? Silakan. Bukti transfernya harus dilampirkan. Misalnya seperti itu. Nah, oke. Klik bayarkan. Nah, seperti itu. Nah, pada saat sudah dilakukan pembayaran pemasok, ini ada perubahan ya. Nah, di bagian pembayaran pembelian ini ada perubahan. Nah, perubahannya apa? Perubahannya yang itu. Ini dia. Sudah ada keterangannya, sudah ditransfer. Nah, tetapi secara jurnal di sini sebenarnya sama saja dari perintah pembayaran ya. Nah, jadi dampak dari dilakukannya proses transfer pemasok ini, terciptalah transaksi yang baru di bagian kas bank, yaitu di transfer bank ya. Nah, jadi kita perhatikan di transfer bank ini akan tercipta proses transaksi yang baru, yaitu terjadinya transfer dari QRIS ya ke perintah pembayaran. Nah, atau terjadinya transfer dari Bank NTT ke kas bank perintah pembayaran. Sehingga di dalam daftar laporan perintah pembayarannya tadi minus sekarang sudah menjadi 0 ya. Ini kalau saya klik di refresh ya. Saya klik di refresh, maka
seharusnya dia sudah menjadi 0 ya, sudah tidak ada lagi perintah pembayaran ini. Oke? Nah, seperti itu. Jadi itu alur-alurnya ya. Ya, mau tanda kutipnya cukup panjang, tapi seperti itulah proses SOP-nya. Nah, jadi nanti di fisik atau di lapangan akan dilakukan seperti ini. Tetapi kalau di Accurate akan dilakukan dari perintah pembayaran, diteruskan ke pembayaran pembelian, diteruskan lagi ke transfer pemasok, kemudian nanti akan diteruskan lagi ke bagian transfer bank ya, seperti ini. Nah, oke. Jadi paling tidak sekarang Anda sudah mengerti ya. Nah, bagaimana alur kerja daripada fitur perintah pembayaran ini. Ya, tinggal disesuaikan saja dengan SOP dan bisnis proses di perusahaan Anda ya. Seperti itu.